mengatakan kalau itu jadi kepentingan umum itu tidak penghinaan. Dan undang-undang ITE dari kepentingan umum itu yang di pasal 310 KUHP pasal penghinaan itu dicantumkan di undang-undang ITE, syarat itu tidak ada. Dan tambah lagi ancaman yang di undang-undang KUHP itu hanya dihubungkan di undang-undang nomor tahun 2008 undang-undang ITE itu jadi 6 tahun. Walaupun kemudian direvisi 2016 kalau nggak salah menjadi 4 tahun. Jadi 4 kali lipat udah sama dengan ancaman pasal penganiayaan. Padahal cuma menghina. Karena itu saya menganggap undang-undang ITE inilah yang mengancam sebetulnya kebebasan berpendapat, sehingga banyak orang bisa dijerat pakai undang-undang sekarang ada menyebutnya sebagai pasal karet. Untuk lebih jelas di sini banyak pakar-pakarnya, saya cuma mengatakan, saya minta dari Anis Azhar, aktivis apa yang Anda lihat dengan kebebasan berpendapat yang dirasakan sekarang berkurang oleh publik dari survei-survei yang keluar, dan kemudian juga hubungannya dengan undang-undang ITE tadi. Baik, terima kasih Pak Kardi. Selamat malam semuanya, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibu satu, Bu Irma, dan juga para pemirsa. Saya ingin memulainya, Pak Kardi minta izin waktunya dengan saya ingin memberi keyakinan dulu bahwa kebebasan berpendapat atau berekspresi ini esensial. Dia bukan esensial bagi demokrasi dan hukum saja, tetapi dia esensial bagi manusia. Saya khawatir kita bicara HAM atau bicara kebebasan seolah-olah hanya karena kita punya negara, punya konstitusi, atau ada aturan perundang-undangan. Saya orang yang kebetulan sih memang niat jadinya bekerja di bidang HAM, salah satunya guru dan partner saya Bang Rahlan juga, temannya Munir juga. Saya orang yang meyakini dan juga saya belajar soal HAM bahwa konstitusinya hak asasi itu bukan di konstitusi negara, bukan pada negara, tapi pada manusia. Nah, itu bisa diperdebatkan, tapi saya punya banyak bukunya, silakan ke rumah saya, nanti saya tunjukin buku-bukunya. Sejarah hak asasi manusia itu karena manusia, bukan karena negara. Negara baru ditemukan 7-8 abad belakangan konsep negara. Tapi manusia sudah sejak awal. Dari situ saya mau fokus ke soal berpendapat dan berekspresi. Kenapa saya bilang konstitusinya HAM ada pada diri kita, pada manusia, jiwa dan raga? Karena menurut kita ini mewakili ekspresi. Cara kita bicara mewakili ekspresi. Respon, makanya kita kadang-kadang di ITE suka salah tafsir kata-katanya karena nggak ada intonasi. Nah, intonasi itu adalah pendapat dan juga ekspresi. Artinya ada hal-hal tertentu yang dia tidak bisa dimaterial pada manusia. Jadi nggak bisa dikalkulasi sebagai kalau soal pidana delik formil. Wah, adanya begitu berarti menghina, langsung diproses. Kalau di dalam sejumlah pengalaman dia harus masuk ke batu uji ekspresi dan pendapat tersebut. Nah, saya ingin memulai acara ini, terima kasih, temanya bagus. Saya ingin mengawalnya, dapat kesempatan mengawalnya, silakan ditantang. Tapi saya mau bilang kebebasan ekspresi dan bunga matahari namanya melekat. Tanpa kita harus memikirkan soal konstitusi atau negara. Negara dan konstitusi dia muncul kemudian sebagai alat untuk memfasilitasi. Boleh dia mengurangi, tetapi terapi ikan ya. Batasan-batasan tersebut, misalnya ada ancaman nasional, public health kayak pandemi yang kita jalani beberapa bulan ini. Ini beberapa di antara tema-tema untuk membatasi kebebasan-kebebasan tersebut. Dan di internasional itu ada standarnya, Siracusa Principle soal limitation of rights. Jadi semua ada kok, alat-alat itu gampang, kita tinggal baca kalau mau baca.
Masalahnya kita kan banyak yang mau baca. Ada yang ulah dikiruk-kiruk Nah, sampai di situ tinggal dirumuskan. Termasuk aturan main pembatasan tersebut dia tidak boleh tergantung moodnya penguasa, dia harus dibatasi waktunya. Contoh nih, makanya waktu mau pelantikan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin, yang kalau dengan Ma'ruf Amin kan berarti yang baru belakangan tahun lalu. Lalu Kapolda kalau nggak salah Pak Gatot Edi mengatakan bahwa dilarang A, dilarang B, dilarang C. Dia adalah pelaksana pembatasan tersebut harusnya dari otoritas, dari pengadilan misalnya, dan dilakukan dengan jelas berapa lama pembatasan tersebut harusnya diberikan. Yang ketiga yang penting dan jarang disampaikan, kalau ada kerugian dan penderitaan akibat pembatasan, maka orang tersebut harus mengadu kemana? Itu namanya konsep pemulihan. Nah itu semua tidak diumumkan waktu itu. Ada otoritasnya Pak Gatot Edi menyatakan melarang ini, melarang itu, tetapi tidak disampaikan larangan dan otoritas rujukan awalnya dari mana. Nah, jadi dia esensial pada manusia, negara dan konstitusi dan turunannya adalah fasilitator untuk memastikan boleh ada pembatasan, dan pembatasan itu juga tetap dalam kerangka memastikan hak-hak yang lain. Nah, rumusnya seperti itu. Nah, hari-hari ini saya masuk ke tema hari ini karena beberapa minggu ini situasi kita memang mengingatkan kita kembali pada snowball ancaman terhadap kebebasan berpendapat atau kebebasan berekspresi. Sebelum masuk ke ITE, saya mau mengatakan bahwa ancaman tersebut tidak hanya di ITE, tetapi juga di non-digital juga terjadi. Makanya, kenapa saya mau membicarakan non-digital? Karena pemberlakuan undang-undang ITE tidak ansih per digital. Disedot apa nana? Dia dia dijadikan Sedot. junto. Jadi orang dipidana atau dilekatkan tuduhan pidana, dilaporkan dengan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. Ya saung tos tiasa ditaekan. Lalu dikasih junta terhubung dengan undang-undang ITE karena dia naik di undang-undang ITE. Rocky belum datang. Saya pernah jadi kuasa hukumnya Rocky untuk satu pelaporan statementnya Rocky. Dan ketika saya datang di pemeriksaan tersebut, ternyata polisi menjadikannya itu sebagai pasal cyber karena ada yang upload, padahal kegiatannya offline tapi di-upload. Saya mendampingi 2 orang aktivis, satu dosen di Manado yang mengkritik soal ijazah palsu seorang rektor. Dan orang ini namanya Freddy dan Devi, orang ini melapor ke ombudsman. Ombudsman punya laporannya luar biasa. Karena saya lawyernya dia, jadi saya bilang laporannya bagus, membuktikan bahwa ijazah S3-nya di Prancis palsu. Dia datang pakai laporan ombudsman, datang ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, nggak digubris. Datang lagi nggak digubris, dia demonstrasi, di foto, dinaikin ke Facebook, dia kena ITE. Jadi dia tidak memposting di Facebook, tapi dia kena ITE, dan itu diperluas jadi luas. Jadi saya mau mengatakan bahwa ada situasi yang offline dan ada situasi yang online, dan dalam pemidanaannya dia bisa atau banyak terjadi. Nah, dalam konteks yang offline ini dia sebetulnya lebih ramai. Dia lebih ramai